Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat watchlist rekomendasi saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik ya untuk trading scalping gitu ya di tanggal 16 Oktober 2024. Dan nggak bosan saya disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual, jadi saya melakukan analisa saham yang menurut hasil analisa saya menarik, saya informasikan dan saya harap teman-teman melakukan analisa ulang gitu ya. Dan keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing. Biasanya saham yang saya rekom itu saham yang punya volatilitas tinggi atau dalam tanda kutip lagi main gitu ya. Cuman terkadang ya sering kali mainnya itu bukan ke atas, kadang ke bawah juga. Jadi makanya ya kalau misalnya tergocek saya minta maaf, kadang saya pun masih suka kegocek sih, dan itu biasa ya kalau di trading. Intinya ketika kita masuk kita tahu di mana level cut loss kita, level stop loss kita, dan ya trading bertanggung jawab dengan trading masing-masing gitu ya. Jadi trader yang sudah mandiri dan ya seperti itu. Oke, di tanggal 16 saya punya 4 saham. Mari PMMP ini saham yang dari dulu waktu pencalonan capres dan cawapres juga udah ketahuan main ya saham ini ya. Nah, terus yang ketiga nih saham JAR, dan yang keempat adalah saham kemarin gitu ya. Dan ya ini adalah rekomendasi saya untuk besok, watchlist saya untuk besok trading gitu. Dan sedikit review untuk kemarin saya rekom ada Wood, CRSN, NICL, Dewa. Untuk Wood sendiri ini sahamnya turun 1,3%, tapi data transaksi di hari ini tanggal 15 ya. Di hari ini tanggal 15 ini masih sangat menarik loh. Jadi ya kakak masih konsisten buy. Jadi saya nggak tahu teman-teman gimana trading plannya, tapi yang jelas saya pribadi Wood ini masih punya gitu ya. Terus nanti TP di berapa atau cut loss di berapa itu teman-teman nanti bisa buka chartnya sendiri dan ya analisa sendiri ya teman-teman gitu. Yang kedua ini CRSN, ini saham bener-bener waduh sumpah deh nggak ngerti lagi. Ini saham kena UMA ya by the way, jadi ada resiko kalau besok dia kena suspend ya, ada resiko itu. Yang kenapa saya bilang ini, saya nggak habis pikir karena kemarin ini tanggal 14 ya waktu hari Senin ini cakep loh yang beli CP. Jadi dia beli 2,6 miliar dan top buyer 2-nya itu PD cuman 100 jutaan. Jadi kan ini akumulasi kuat ya, indikasi akumulasi kuat. Dan teman-teman lihat apa di hari ini tanggal 15 CP-nya cut loss. Aduh ampun deh. Ini gimana sih nih Bandar Oon. Bodoh amat. Bandar Oon. Jadi dia punya sell average 125 ya. Memang dia yang membuat sahamnya turun, dan dia punya average sell-nya di 125 183.000 lot ya. Nah, 183.000 lot. Di tanggal 14 dia beli 200 lot di harga 131. Jadi dia CL. Ya itulah ya. Jadi ya memang terkadang saya pun sering kegocek salah analisa. Jadi ya itulah trading teman-teman. Jadi kita ya kadang-kadang cuan, kadang-kadang cut loss. Ya gitulah kalau menurut saya biasa aja. NICL ini hanya turun 0,6% kalau saya lihat. Ini masih akan ya coba aja jangan hilangin dari watchlist teman-teman ya. Ini ada potensi dia mau main ya. Broker apa namanya ID? PI, sorry, broker PI ya. Broker PI. Nah gitu. Saham Dewa masih akan main. Ini saya rekom juga hari ini, jadi nggak usah saya bahas nanti satu-satu sekalian ya teman-teman. Jadi yang pertama saham Mari di tanggal 15 ini data transaksinya sangat-sangat oke ya. Ada akumulasi. Ini ada mungkin terkerek sentimen Erick Thohir mau jadi menteri gitu ya. Tapi saya nggak bahas itu. Yang jelas data transaksi menunjukkan volumenya hari ini luar biasa besar sampai 6,4 miliar. Kemarin juga sebenarnya dia udah mulai ada indikasi-indikasi mau main gitu ya. Nah, ini saham Mari ya mudah-mudahan ini masih nggak cepat selesai mainnya gitu, agak panjang dikit gitu. Kalau perlu sampai 100 kayak waktu itu ya. Kayak waktu capres-capresan ya sampai 100 tuh seingat saya. 100 berapa gitu. Tuh bener ya. Ini yang beli di 134, bukan beggar lagi tapi begar. Ya itu ya intinya kalau saya hanya manfaatin momentum.
Ya kalau misalnya dia sahamnya naik 29%, let's say di hari itu dia naik 29%, kalau kita bisa numpang cuan 3-4% aja kan dah oke ya menurut saya seperti itu. Jadi saham Mari menarik. Dan PMMP ini sahamnya ya salah satu anaknya presiden punya usaha lah gitu ya. Saya nggak usah bahas ke situ. Data transaksi sebenarnya hanya netral aja, tapi kalau kita lihat secara teknikal ya, saham PMMP ini lumayan oke volumenya di hari ini. Terus trade plan-nya gimana? Kalau saya sederhana, ketika dia market open nggak kenceng naik, nggak naik kenceng gitu ya. Ini kan transaksi hariannya aja hanya 3,5 miliar. Jadi bikin saham ini ARA nggak akan terlalu susah. Kalau seandainya ada bandar kayak bandar CRSN yang kemarin ya, yang CP pakai CP itu mau main di sini nih PMMP, mumpung ada momentumnya ya. Jangan cut loss lagi nih CRSN. Ya gitulah pokoknya. PMMP ya memang kalau data transaksi ini hanya sosok aja, tapi menurut saya sentimennya ini ada ya. Sentimennya ada dan mungkin akan sudah pantau ya. Kalau nggak salah nih beberapa hari ke depan ya, masih tanggal berapa ya pelantikan ya. Saya lupa, mungkin masih beberapa hari ke depan. Jadi mungkin mudah-mudahan Mari sama PMMP masih ada sentimennya gitu ya untuk main gitu dan bisa kita tumpangin cari cuan gitu. Yang ketiga ada saham JAR. Saham ini ya memang secara volume belum gede-gede banget, tapi dia sudah menunjukkan ada indikasi dia mau akan main gitu ya. Kalau saya sih bilangnya ini dia ada indikasi mau keluar dari konsol box. Saya selalu suka mengibaratkan kayak gitu karena ya memang seringkali yang seperti ini menunjukkannya gitu ya teman-teman polanya. Jadi dia keluar dari zona sideways tuh ya. Keluar dari zona sideways. Nah tuh. Ini kan sideways ya. Ini ngejarum dan ini keluar, candle-nya cakep. Data transaksinya oke. Broker NI beli 1,5 miliar secara value ya. Ya beli 51.000 lot dan hanya CP hanya 65 juta atau 2.300 lot top buyer 2. Jadi ini kan strong accumulation walaupun volumenya nggak begitu gede ya. Ini juga saham agak serem sih teman-teman. Ya suka ada pemendam. Ya memang sebenarnya karakter saham yang kayak gini yang saya suka untuk scalping ya. Bisa cuan instan cepet gitu ya, tapi bisa juga ya kurang cut loss cepet. Ya gitu. Dan terakhir saya punya saham Dewa, data transaksi masih sangat oke. Jadi ya menurut saya saham Dewa masih akan main ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang punya diamond hand gitu ya, kuat tahan hold di Porto nih mungkin ya ini mungkin saya juga bisa salah. Kenapa saya bilang mungkin? Karena ya tidak ada yang pasti di saham ya. Kalau pasti di saham saya mungkin nggak mungkin bikin konten ya. Mungkin saya kayak Kojon ya liburan gitu ya ke Maldives, ngapain bikin konten, logikanya gitu aja. Sorry bercanda. Nah ini 1, 2, 3, 4 hampir 4 kali dia sentuh area 88 ya. Mungkin ini akan jadi area resistnya dia. Apakah akan tertembus dalam minggu ini ya kita nggak tahu. Tapi data membuktikan bahwa volumenya ini increase ya, mulai bergerak naik. Data transaksi ini sangat oke menurut saya dari tanggal 11 lah ya. Nah dari tanggal 11 ini average-nya 95, memang udah agak jauh sih ya. Dia mungkin sini dan posisinya udah cuan nih. CC sama MG. Tapi ya kita lihat aja ini sentimennya masih oke ya. Data transaksi masih oke. Ini membuktikan masih oke. Dan ya buat teman-teman yang nonton video saya sampai habis ini juga ada sedikit ya. Menurut saya saham yang salah satu yang menarik saham Maha. Kenapa sahamnya menarik? Karena di minggu depan ya tanggal 22 itu dia mau ada ROPS. Menjelang ada ROPS ini data transaksi oke. Ini AI beli 2,4 miliar ya. Top buyer 2-nya hanya 340 juta. Jadi ini strong accumulation gitu ya. Menurut saya ini akumulasi kuat. Dan kalau kita lihat secara technical gitu ya, secara chart, ini saya bisa berasumsi dia risknya ini kecil banget. Nggak usah ke yang tinggi-tinggi lah. Kesini aja ya resist terakhir di sini. Itu kalau seandainya antri-antri lah ya, jangan langsung makan di harga close. Kalau misalnya dapat 186, 187 atau 188 kan ini risknya mantep banget. Ke resist terdekat di 196 aja udah berapa persen ya. Anggaplah resiko cut loss-nya itu 2,3% kalau teman-teman cut loss di harga close hari ini gitu ya. Dan kalau teman-teman dapatnya di harga 187 lah, anggap itu 4%, 5%-an ya. 5%-an. Tapi ini mungkin mainnya masih akan jauh ya, menurut saya lebih akan jauh karena indikasinya mulai terlihat gitu ya.
Ini saya bikin plan-planan sederhana aja ya teman-teman. Saya hapus tuh karena saya juga bisa salah gitu ya. Intinya apa? Intinya volumenya mulai ada keluar, mau ada sentimen RUPS. Apa agenda RUPS? Saya juga nggak tahu. Data transaksi ini dibeli sama AI gede ya. Apakah akan naik? Nggak tahu gitu. Jadi saya hanya untuk watchlist saja, teman-teman bisa pertimbangkan aja kalau mau entry titik CL-nya di mana, titik take profit terdekatnya, stasiun terdekat resistennya ada di mana gitu ya. Kayaknya sih kalau seandainya ngelihat kayak gini mah di 200 harusnya bisa gitu ya. Jadi kalau sampai ke 200 ini risk rewardnya bagus banget gitu. Jadi menurut saya itu jadi Mari, PMMP, JAR dan juga Dewa sama ayam-ayaman. Java mungkin menurut saya masih oke. Java Cepin ya. Itu aja dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman besok. Ya. Selamat malam, salam cuan, thank you.